Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan asmana Gustin Allah nulastur mahasi. Nadaapun kaparalun kahiyang rumuhun yang merbeng alam Gusti Nu Masuci. Rekonstruksi Gunung Padang di Kawitan. Bral sing panjang nata lalakon. Pun sapun rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita teliti beberapa batu tuh ada ininya, ada goresannya. Walaupun kita nggak tahu persis apa gitu ya, ini misalnya ini ada. Ini kayak ada simbol. Ya. Nanti kalau yang punya ngerti tentang simbol-simbol silakan ke sini ya. Nanti kita tunjukkan ada beberapa lokasi yang menarik ya. Seperti itu. Ya. Enggak, jangan dulu disimpulkan bahwa ini tapak harimau. Jangan, Pak. Harus biarkan yang berpendapat itu ahli, Pak. Nanti jangan menjadi cerita mistik. Biarkan. Ini apakah itu tapak apa? Nanti biar arkeolog yang menentukan. Gitu loh. Terima kasih Pak Gum. Ya, lanjut kita. Ya. Nah, ini biasanya yang kiri ini biasanya disebut masigit ya. Warga setempat ini yang salah satu yang sakral di sini nih. Praktis nggak jarang dinaiki lah ya sekali. Kita lewat samping aja Pak Gum. Lewat kanan. Nah, ini sebenarnya ada poros tangga ke atas. Nah, ini ada anak tangga, terus ada pegangan kanan kiri. Tapi ini memang udah selektif orang yang lewat sini. Kalau yang di bawah itu kan tangganya lebih lebar. Ya Pak Gub. Jadi ini sebenarnya situs ini yang bagian permukaan ini 500 sebelum Masehi. Tapi di bawah ini ada yang lebih tua. Nah, ini yang tua nih sebenarnya. Ini artinya ada peradaban lama dong. Ya, ada peradaban lama, kemudian ada peradaban baru. Ya. Nah, jadi ini kan kita ada Bapak menentukan 500 sebelum Masehi dari mana? Dari uji karbon dating. Ada arah. Jadi ini dari mistik Pak. Ya, mungkin dari mistik. Yang di atas itu 500 sebelum Masehi, yang di bawah itu 6000. Ya, kita ketemu di bawah ini banyak gitu ya. Nah, ini begini ya. Terus pas lereng dia miring begini kan. Nah sebentar dulu Pak. Nanti saya banyak dilihat orang. Yang disebut uji karbon itu apa? Jadi ada uji karbon itu apa, Pak? Jadi yang kita dating itu adalah semua makhluk hidup yang mati dia meninggalkan jejak karbon. Oke. Jadi jejak karbon itu yang kita uji umurnya. Nah, yang di sini yang kita ambil sampel itu adalah kita ambil sampel karbonnya dari lapisan di sini misalnya. Ya, karena itu kan ada jejak-jejak kehidupan di situ. Nah, berarti nanti umur karbon itu kira-kira ya sebanding dengan umur lapisannya. Pertanyaannya adalah, ini kan kaum kritis kayak yang kita hadapin, Pak. Adalah, Bapak nguji karbonnya di mana? Kan itu loh. Ya, gitu. Jadi intinya seperti untuk yang ini, kita ambil karbonnya di antara sela-sela batu itu ada tanah. Tanah itu kan dulunya ada kehidupan, ada akar pohon, ada jejak binatang yang mati. Nah, dia meninggalkan karbon itu. Nah, karbon itu kalau dia sudah ditinggalkan, makhluk itu sudah mati, dia akan meluruh radioaktif. Nah, dari peluruhan radioaktif dari karbon itu yang kita bisa tahu umurnya. Jadi kita ambil yang dari sela-sela batunya, kemudian kita ambil juga ada dari yang seperti yang kita sebut ini unit 2 ya. Di bawahnya itu, di dasarnya itu ada 5 meter ini tebalnya. Di dasarnya itu ada fondasinya berupa tanah kerikil. Nah, kita ambil juga karbonnya di situ. Nah, kemudian kalau yang disebut uji karbonnya di Beta Lab Analytical di Amerika. Nah, itu yang dimaksud. Orang Indonesia itu Pak, kalau nggak denger diuji di Amerika nggak percaya orang Indonesia itu Pak. Jadi harus ada Amerika, Jerman, Jepang. Nggak tahu apakah orang Indonesia nggak percaya itu gimana ya Pak ya. Jadi di Amerika ya? Di Miami. Oh, ini sudah diuji di Amerika? Sudah. Bro, sudah diuji di Amerika, bro. Saya ulang nanyakan lagi. Nah, kemudian yang disebut dengan, kalau bahasa saya, merekonstruksi. Kalau dalam bahasa Kementerian Kebudayaan adalah melakukan pemugaran. Nah, ini direkonstruksi jadi apa? Silakan Pak Pon, ini arsitek kami. Mohon maaf Pak Gub. Siapa? Nah, direkonstruksi digimanain Pak? Jadi ini sebetulnya hasil rekayasa AI, tapi diambil dari data survei kita dari level to level, jadi semua dirinci. Keluarlah seperti ini yang nantinya jadi bahan buat rekonstruksi Pak. Rekonstruksi yang dimaksud
kita tidak merubah apa-apa secara umum. Tapi khusus saja yang batunya miring, yang itu ditegakkan sehingga kelihatan wujud utamanya. Jadi tidak ada perubahan bentuk. Jadi diambil bentuk aslinya karena kita nggak punya referensi zaman dulu bentuknya seperti apa. Jadi tinggalan seperti ini, seperti di Angkor Wat, itu kalau ada pohon biarkan aja ada. Artificial intelligence tidak bisa Pak berdialog dengan masa lalu. Saya berusaha ke situ, cuma kan saya orang Priangan Pak, jadi bisa juga ke situ. Jadi ini sebetulnya hasil dari dua dimensi. Ya, maksud saya itu yang saya maksud. Pakai dimensi Bapak, dimensi imajiner, dan dimensi artificial intelligence. Ya. Kan dua-duanya dimensi, Pak. Ya, ini diambil dari situ Pak. Nanti jadi begini. Ya. Direkonstruksi ini. Rekonstruksi. Nah, merekonstruksi ini butuh biaya berapa? Kita baru sampai ke bentuknya, belum ada perhitungan secara rinci biayanya. Nanti barangkali di akhir Desember ini baru muncul. Ya, berapa saya biaya. bisa DP Pak ada. DP Pak, Dedi. Ya nanti saya mampir ke tempat Papun untuk ambil DP Pak. Ya, Dedi pemugar. Wah, mantap. Ya, silakan. Ini ya. Ya, Oke, saya orang Sunda Pak, jadi. Oh benar. Nah jadi gini, kemudian dulu bangunan ini bangunan apa kira-kira? Pak Taki, pada prinsipnya ini pusat peradaban. Pak. Apakah rumah, apakah Secara istana? sektor ya. Yang utamanya adalah tempat ritual. Oh. Tinggalan dari aktivitas sehari-harinya masih ada sampai sekarang. Seperti di kampung adat Cipta Gelar, kalau sekarang Alam di Singgah Sirna kayak gitu kan masih ada luit segala macam. Jadi di sini juga ada tempat untuk melihat klimatologi. Jadi di sini kan kalau benda langit kelihatan, itu bisa melihat kapan harus bertani, bercocok tanam segala macam, itu ada dilihat. Jadi gini Pak, ini pandangan saya. Ilmu pengetahuan leluhur kita ini kan menjadi satu kesatuan antara pemahaman kosmologi dan pemahaman spiritualitas. Jadi bagi orang tua dulu, meditasi, spiritualitas, astronomi, geologi itu satu kesatuan ritual, Pak. Betul. Ini Pak Begitu, Pak. Dr. Takiuddin Geograf. Ya, ini merupakan tempat yang paling menjadi pilihan sebagai tempat yang aman, tempat topopilia yang tadi Pak Gub menjelaskan bahwa tempat penyempurnaan paling sempurna. Walah, topopilia. Mungkin topopilia di sini kita juga menemukan dari berbagai bangsa, dari berbagai huruf, menyebutkan tempat-tempat yang aman di masing-masing negara itu ada. Jadi di Indonesia di antaranya salah satunya tempat paling aman ini. Kalau kita menjurus ke poros utara selatan, di sana ada gunung api, di tengahnya ada patahan, di selatannya ada lembah yang dalam. Nah, inilah pilihan leluhur kita sebagai tempat hidup yang aman dan menerus berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nggak usah. Para lunan kasuhun meninggalin Udi Pamrih. Pada saat ini kami warga Indonesia, warga Jawa Barat yang memiliki satu keinginan bahwa kita harus belajar terhadap peradaban masa lalu. Peradaban masa lalu kita ini bukan peradaban di mana leluhur kita tak punya pengetahuan. Leluhur kita sudah punya pengetahuan sebelum orang lain berpengetahuan. Bukan leluhur kita tidak berperadaban, kita sudah berperadaban sebelum orang lain memiliki adab. Problem kita adalah selalu meninggalkan apa yang digariskan oleh leluhur, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi sosiologi. Sehingga pada hari ini kita ingin mencoba, kalau bahasa saya merekonstruksi, tetapi yang terpenting bahwa kita bertekad bahwa cerita Gunung Padang bukan cerita yang terus-terusan dalam setiap pergantian kepemimpinan diceritakan, tapi tidak pernah diwujudkan. Semoga hari ini bisa terwujud dan kita tidak bicara lagi mana kewenangan Kementerian Kebudayaan, mana kewenangan pemerintah provinsi, mana kabupaten. Seluruhnya adalah hak dan kewajiban kita untuk memelihara.
Yang membedakan hanya nomenklatur pembiayaan saja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sanggup untuk bersama-sama merekonstruksi Gunung Padang ini. Gunung itu artinya adalah puncak tertinggi dari sebuah peradaban. Padang itu artinya alam yang luas. Jadi makanya orang Sunda itu ada kalimat alam Padang, poe panjang, nagara tunjung sampurna. Artinya apa? Alam yang tiada batasnya, hari yang tiada akhirnya, negara yang sampai pada puncak kesempurnaan di mana seluruh penghuninya berbahagia. Itu prinsip dan makna Padang dalam kaidah Sunda. Sehingga dalam pandangan saya yang disebut Gunung Padang itu di mana leluhur kita membangun sebuah peradaban di sini, entah dulunya apa saya belum tahu, tetapi dari sini dia bisa melihat gambaran alam secara luas. Ini adalah puncak. Mudah-mudahan rekonstruksi ini berjalan aman, mudah-mudahan biayanya tersedia. Kalaupun tidak tersedia harus disediakan. Negara bertanggung jawab penuh terhadap berbagai rekonstruksi